Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bagi yang semangat, kelihatan wajah-wajahnya wajah-wajah semangat, wajah surga semua. Amin Allahumma. Jadi dihujani tadi malam rasanya kayak bibit nembe tukul sofa. Langsung semangat. Insya Allah semangat kita menjadikan istiqomah di dalam belajar, dalam ngaji. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama tentu tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita bersolawat kepada beliau baginda Rasulullah, harapannya cinta kita kepada Rasulullah tidak bertepuk sebelah tangan. Kadang-kadang kita ngaku cinta Rasul tapi Nabi nggak cinta kita. Maka dengan kita bersolawat, mudah-mudahan kita cinta Rasulullah, Rasulullah pun cinta dan mengakui kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab hadis Bulughul Maram ini masih pada bab tentang sholat. Jadi sholat ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita, menjadi terapi dari ruhaniyah kita dan sekaligus sebagai rekreasi kita, sebagai istirahatnya kita, dan juga sebagai mi'rajnya kita. Ketemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya lewatnya sholat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sholat mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang yang beriman. Kalau Nabi mi'rajnya langsung ditimbali Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian talaki bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mi'rajnya Kanjeng Nabi. Kita pun sama diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermi'raj melalui sholat kita. Artinya apa? Bahwa kita sebetulnya diberikan kesempatan untuk bermi'raj lebih banyak. Setiap kali sehari semalam itu lima kali kita bermi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah. Maka rasa ini satu zauq, rasa yang di dalam hati ini harus kita tumbuhkan terus ketika kita menghadap ke arah kiblat, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Maka gambarannya adalah di hadapan kita
Kita sedang tawajjuh ilallah, bertatap muka, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa ketika kita bersilaturahim dengan Allah ini menjadikan kita sholatnya menjadi khusyuk. Rasanya kok tidak pantas sholat kemudian hatinya kemana-mana. Karena apa? Yang dihadapi adalah Allah. Rasanya kok kemudian tidaklah pantas ketika ditimbali oleh Allah kita dalam keadaan aras-arasan, males-malesan, diende-ende, engko-engko sampai waktunya kemudian habis. Rasanya tidak pantas ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada terima kasihnya sama sekali. Maka sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, ketika Allah telah memanggil hayya 'alas shalah, maka kita bergegas fafirru ilallah. Cepet-cepetono golek Gusti Allah. Jadi kita bergegas untuk mendapatkan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Makanya salat dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu cagaknya agama, tiangnya agama. Tegaknya agama bisolat. Tegaknya agama itu dengan salat kita. Salat kita ini bagus, salat kita ini terjaga, berarti agama kita ini terjaga. Makanya baginda Rasulullah SAW mengajarkan begitu luar biasa tentang salat. Termasuk orientasi hidup kita ini harus yang utama itu adalah salat. Jadi sekali lagi orientasi tujuan kita hidup, niatan kita hidup itu satu adalah untuk menjaga salat. Jadi aktivitas apapun kita dari mulai bangun tidur, kita bekerja ngalor ngidul, kita bekerja istilah kata peras keringat banting tulang. Dari pagi sampai malam itu tidak ada kata lain, tujuannya semua itu agar terjaganya sholat kita. Jadi aktivitas yang kita lakukan, kita mencari harta, kita bekerja, tidak ada lain supaya sholat kita ini terjaga, sholat kita ini baik-baik saja. Nah, jangan kebalik. Kadang-kadang orang kebalik. Ketika sholat kemudian harapannya supaya rezekinya banyak. Kita sholat duha kadang-kadang niatannya supaya diberikan kelancaran. Enggak apa-apa, cuman jangan kebalik. Apalagi di musim-musim kampanye ini, sholat menjadi ladang pencitraan. Nah, ini adalah satu orientasi yang salah. Yang benar adalah sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini dikisahkan di dalam surat Ibrahim. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana inni askantu min zurriyati. Ya Allah, ini sesungguhnya aku askantu, aku tinggalkan min zurriyati sebagian keturunanku. Katakan sebagian karena ada sebagian dari keturunannya Nabiullah Ibrahim itu masih tinggal di Palestina. Jadi Nabi Ibrahim punya anak, diantaranya adalah Nabiullah Ismail, juga Nabiullah Ishak. Nabiullah Ismail itu dibawa oleh Nabiullah Ibrahim, ditempatkan
biwadin ghairi dzar'in, di satu lembah yang tanaman enggak tumbuh di sana. Inda baitikal muharram, yaitu di sisi Ka'bah. Di Mekah yang gungliwang-liwung, tanahnya tandus gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada sumber mata air, dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dari negeri Palestina yang gemah ripah loh jinawi. Jadi Palestina itu memang tanah yang subur. Makanya dikatakan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Jadi Palestina, negeri di situ itu negeri yang barakna haula, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun Nabiullah Ismail lahir di Palestina, dibawa oleh Nabiullah Ibrahim dengan perjalanan yang sangat jauh melalui gurun pasir, panas terik, tidak ada apa-apa. Dalam keadaan Ismail itu masih bayi, masih kecil, dibawa ke tempat yang biwadin ghairi dzar'in, satu tempat yang tidak ada apa-apanya, nggak ada tetangga, nggak ada sumber penghidupan, nggak ada mata air, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Kira-kira bayangan kita kalau ada seorang ibu dibawa oleh suaminya sambil gendong anak, perjalanan yang sangat jauh, ini rasanya nggak mentolong, rasanya nggak kuat untuk kita menanggung satu beban tersebut. Tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu lakukan. Tujuannya apa? Hanya satu. Tujuannya tidak untuk harta, tujuannya tidak untuk popularitas, tujuannya tidak untuk mendapatkan kedudukan, tetapi satu tujuan, memindahkan sebagian dari keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbana liyuqimus shalah. Rabbana, duhai Allah, aku tinggalkan sebagian keturunanku ini liyuqimus shalah, agar mereka itu bisa mendirikan sholat. Jadi tujuannya satu. Maknanya apa di dalam ayat ini? Nabiullah Ibrahim mengajarkan kepada kita orientasi utama hidup kita itu adalah sholat. Dan semua apa yang kita lakukan, dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali, itu sebetulnya adalah hanya untuk digunakan sebagai penopang sholat. Agar sholat kita ini baik, maka supaya perut kita ini kenyang, sholatnya jadi tenang, sholatnya jadi khusyuk, maka kita mohon untuk diberikan rizki. Bukan sholat untuk dapat rizki, tapi kita dapat rizki untuk sholat. Nah, sedangkan kita kadang-kadang kebalik tadi. Jadi kita sholat mempeng, sholat semangat, karena supaya dapat harta yang banyak, supaya sehat, supaya kuat, supaya macam-macam orientasi hidup dunia kita, yang kadang-kadang sholatnya ini dibajak supaya untuk mendapatkan kepentingan dunia. Nah, ini salah. Diluruskan dan dicontohkan langsung oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Semua kesenangan dunia ditinggalkan, semua aktivitas dunia ditinggalkan. Tujuannya satu, agar bisa menegakkan sholat. Maka sebagian putranya dipindahkan inda baitikal muharram, ditempatkan di sisi Ka'bah yang mulia. Kenapa? Karena kalau tidak dipindahkan, itu Ka'bah yang menjadi kiblat pertama itu akan hilang dan tidak ada orang satupun yang mengenali lagi Ka'bah. Maka supaya Ka'bah itu dikenali lagi,
supaya Ka'bah itu menjadi kiblatnya lagi sebagai kiblatnya manusia, maka meskipun dengan cara membawa anaknya jauh-jauh dari negeri Palestina ke Mekah dalam keadaan susah payah, meskipun masih kecil bayi dan repotnya sungguh luar biasa, bahkan tahu di tempat yang baru itu biwadin ghairi dzar'in tidak ada apa-apanya, tapi karena untuk menjaga kiblat tetap dibawa Nabiullah Ismail oleh bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita niat sholat, misalnya sholat subuh, niatnya beripun Bu? Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Ketika kita mengucapkan mustaqbilal kiblati, itu kita mencoba bayangkan bagaimana susahnya Nabiullah Ibrahim, bagaimana susahnya ibunda Hajar, bagaimana susahnya Nabiullah Ismail menjaga kiblat yang menjadi kiblat kita, sehingga kita mengucapkan mustaqbilal kiblat. Itu ternyata perjuangannya bukan perjuangan yang ringan, perjuangannya luar biasa. Makanya ketika kita sholat sampai kepada lafal mustaqbilal kiblati, itu kita renungkan, ya Allah, ternyata kalimat yang sederhana yang aku ucapkan itu punya filosofi, punya sejarah panjang yang luar biasa. Insya Allah kalau kita menggambarkan susahnya menjaga Ka'bah, kiblat kita menjadi khusyuk di dalam sholatnya. Amin Allahumma amin. Karena apa? Karena mengingat perjuangan, mengingat sejarah bahwa usaha yang luar biasa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, oleh ibunda Hajar, oleh Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di hadis yang ke-381. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, beliau mengatakan, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil a'naq, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa shahahahu Ibnu Hibban. Jadi setiap kali Nabi memimpin sholat jadi imam, itu beliau senantiasa mengingatkan jamaahnya, russu sufufakum. Dalam keterangan hadis yang lain, sawwu sufufakum. Jadi rapat, luruskan barisan. Ini perintahnya Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW kalau ngimami, jadi imam, itu beliau tidak balik ke arah makmumnya. Karena apa? Di dalam kitab Maraqil Ubudiyah dulu pernah saya sampaikan bahwa di antara sifat dan mukjizatnya Rasulullah SAW itu bisa melihat belakang seperti melihat ke arah depan. Jadi awasnya, terangnya sama saja, meskipun beliau tidak menoleh ke arah belakang. Ini diantara kelebihannya baginda Rasulullah SAW. Makanya Nabi kalau sholat itu ya tidak menengok ke arah belakang. Nah, kalau kita, imam kita, karena tidak punya sifat seperti Nabi, cara meluruskannya ya kita lihat dulu
kanan kiri ke belakang, kira-kira softnya sudah lurus atau belum, sambil mengucapkan sawu sufufakum. Kalau dalam hadis ini rusu sufufakum, jadi rapatkan, luruskan dan rapatkan. Wa qaribu bainaha, dan luruskan soft kalian. Wa hadzu bil a'naq, dan rapatkan bahu-bahu kalian. Jadi ini hadis secara detail memerintahkan kita di antara sampurnanya berjamaah adalah jamaah itu lurus softnya. Dalam kitab fikih disebutkan bahwasanya kalau kita ini makmumnya hanya satu, artinya sholatnya berdua, maka makmum itu di sampingnya imam, agak sedikit ke belakang. Jadi di sampingnya imam, agak sedikit ke belakang. Kalau makmumnya lebih dari satu, dua, tiga dan lain sebagainya, maka kita meluruskan shaf. Yang menjadi ukurannya itu apa? Yang menjadi ukurannya adalah apa ini? Nah, tungkak itu apa jenis? Tumit. Bahasa Indonesianya malah lali. Tumit yang menjadi patokan dan mata kaki. Jadi mata kaki diluruskan dengan mata kaki, tumit diluruskan dengan tumit. Sehingga ketika ada kaki yang mungkin lebih panjang, ada kaki yang mungkin lebih pendek, itu ukurannya bukan ujung jari, tapi ukurannya adalah tumit dan juga mata kaki. Kalau badan ukurannya adalah, kata Rasulullah, wahadzu bil a'naq, luruskan bahu-bahu kalian, rapatkan bahu-bahu kalian. Jadi bahu kita ini jangan mirang-miring atau terlalu maju atau mundur. Jadi sejajar dengan kanan dan kiri kita. Kalau kanan kita ini mungkin terlalu maju, maka diminta untuk mundur sedikit. Kalau samping kita ini terlalu mundur, maka diminta untuk maju sedikit, sejajar dengan kita. Ini baginda Rasulullah mengajarkan bagaimana tata cara sholat yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah mengatakan, fawalladzi nafsi biyadihi inni la arasyayatina tadkhulu min khilalis shaf ka'annahal khadafu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya. Ini maknanya adalah satu hal yang penting yang harus kita perhatikan, karena Nabi mengawali kalimatnya, nasihatnya, wasiatnya ini dengan bersumpah. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi Allah, demi zat yang jiwaku ini dalam genggamannya. Inilah arasyayatin tadkhulu min khilalis shaf. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku melihat setan-setan masuk di sela-sela shaf. Jadi makna setan itu bisa setan yang makna asli yang tidak kasat mata, bisa makna setan yang minal yang kelihatan. Jadi minal jinnati wan nas. Jadi ada setan yang berupa ghaib, ada setan yang berupa manusia yang kasat mata. Itu disifati oleh Allah. Kalau sholat kita softnya itu renggang-renggang, itu bisa dilewati oleh setan. Di antara makna yang mungkin kita bisa ambil adalah kalau softnya kita ini renggang-renggang, kita bawa anak, kemudian anaknya bisa lari macam-macam dan bisa masuk ke sela-sela soft, sehingga
bisa mengganggu dari sholatnya kita. Makanya dirapatkan barisannya. Kalau barisan kita rapat, ini menjadikan kita persatuannya semakin kokoh. Tidak bisa dipisah-pisahkan oleh apapun. Termasuk tadi anak-anak kecil yang lari-larian, itu kadang-kadang masuk selap-selup di sela-sela sofnya orang yang lagi sholat. Maka supaya anak kita ini tidak lari-larian menyelingi dari soft kita, rapatkan bahunya, kita rapatkan kakinya juga kita rapatkan. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alan nas biwajhi faqala aqimu sufufakum salasan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke manusia. Nah, kalau dalam hadis ini itu diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau sholat itu beliau membalikkan wajahnya. Jadi ya seperti yang kita lihat imam-imam kalau mau sholat itu wajahnya balik, kemudian meluruskan daripada softnya makmum. Ini Rasulullah juga demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu aqbala, menghadapkan biwajhihi, dengan wajahnya ke arah makmum. Kemudian beliau mengatakan aqimu sufufakum, tegakkanlah soft kalian. Maknanya adalah lurus dan rapatkan. Jadi bahasa di dalam hadis ini adalah aqimu. Aqimu itu punya makna adalah kita harus punya kesungguhan. Jadi bukan hanya sekedar yang penting istilahnya berada di barisan, tidak. Tapi betul-betul barisannya itu diperhatikan. Sama bahasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat. Aqimus sholat, tegakkan sholat. Maknanya apa? Bukan hanya sekedar sholat, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sampai salam. Bukan hanya sekedar itu. Tapi para ulama menjelaskan makna aqimus sholat adalah memperhatikan betul dari mulai waktu-waktunya sholat, syaratnya sholat, ya, kemudian rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, keutamaan-keutamaannya sholat, itu diperhatikan. Nah, itu yang namanya aqimus sholat. Jadi bukan sekedar temannya sholat kita ikut-ikutan sholat, menghadap kiblat, kemudian takbir, tidak hanya sekedar itu, tapi ada perhatian betul. Sama dengan kalimat aqimu sufufakum, bukan sekedar kita baris, tapi betul-betul baris yang diperhatikan. Ya lurusnya shaf, ya rapatnya shaf. Makanya bahasanya hadis aqimu sufufakum. Jadi jangan kemudian sholat asing penting kan sudah berjejer. Yang penting sudah ada di barisan. Apakah itu kemudian ada lubangnya, enggak diperhatikan. Ketika ada yang mundur, kemudian ada celah di antara orang yang sholat, kemudian cuek-cuek saja, tidak diperhatikan. Ini belum termasuk aqimu sufufakum. Belum menegakkan shaf. Belum shafnya ini sempurna. Makanya di dalam hadis-hadis itu sempurnanya sholat ketika ada shaf yang misalnya orang itu berhadas, batal wudunya, mundur, maka shaf yang kosong itu diganti, diisi oleh orang yang ada di belakangnya atau yang di sampingnya itu geser. Jadi shafnya itu enggak melompong. Ini namanya aqimu sufufakum. Jadi enggak cuek. Kadang-kadang sholat cuek, sampingnya itu bolong, yang penting sudah baris. Mau geser saja rasanya susah. Nah, ini
belum aqimu sufufakum. Maka sekali lagi kalimat-kalimat diksi pilihan kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini betul-betul bukan sekedar kalimat kemudian diomongkan, tidak, tapi betul-betul mengandung makna, arti dan tujuannya. Makanya sekali lagi kita belajar dan memperbaiki sholat di dalam jamaah kita. Kalau ada kemudian yang kosong, kita geser. Nah, yang sering ketika kita ini sholat membawa sajadah, ini yang sering kali gendoli kita. Mau geser untuk softnya eman-eman, nanti sajadahnya ditempati orang. Ini yang kadang justru menjadi setan, meridung ganggu sholatnya kita. Makanya sholatnya zaman Nabi meskipun ada lemean nggak pakai lemean. Karena apa? Kadang-kadang ganggu seperti tadi. Sholat ada soft kosong, mau geser itu rasanya nanti kalau geser ini sajadah saya ditempati orang. Jadi akhirnya nggak jadi geser. Nah, ini kalau sudah ada terbersit dalam hati seperti itu, sajadah kita itu menjadi sehat. Karena apa? Ganggu kesempurnaannya Makanya ya sudah, ada karpet ya alhamdulillah, tidak ada karpet cuman lantai juga ya sudah dinikmati. Gambarkan, bayangkan Nabi SAW, Nabi loh, yang sifatnya Nabi Rasulullah utusannya Allah, kalau sholat langsung nempel di tanah. Nabi SAW kalau sholat senangnya itu ya langsung nempel di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mikir itu istilahnya ini nanti kotor dan lain sebagainya. Nabi SAW justru senang kalau sujudnya itu langsung ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prinsipnya bahwa sholat dijaga di dalam tata caranya, termasuk tata cara kita berbaris, bersoft-soft. Bahkan Nabi mengatakan salasan 3 kali. Aqimu sufufakum, aqimu sufufakum, aqimu sufufakum. Artinya tegakkan barisan kalian, rapat dan luruskan barisan. 3 kali ini kan maknanya berarti punya nilai makna kesungguhan. Jadi memang sholat itu kalau dalam bahasanya Umar bin Khattab, itu Umar kalau meluruskan barisan sholat itu sambil membawa pedang. Jadi sambil membawa pedang. Pokoknya kalau nggak lurus tak pedang maknanya. Itu saking ya begitu disiplinnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya bahwa baris atau kita lurus dan rapatnya soft itu adalah sesuatu yang diajarkan, diperintahkan oleh Rasulullah yang sebagai kesempurnaan dari sholat jamaahnya kita. Wallahi la tuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam meluruskan shaf? Ini karena ada filosofi dan tujuannya. Kata Rasulullah SAW, wallahi, demi Allah, la tuqimanna sufufakum, kalian luruskan shaf kalian, atau Allah jadikan di antara hati kalian itu saling berselisih. Jadi pilihannya 2 kata Rasulullah. Jadi kalau kita ini lurus shafnya, itu berarti hati kita ini hati yang menyatu. Menyatu itu artinya hati kita ini punya rasa persaudaraan yang tinggi.
tidak mudah untuk dicerai berai. Karena apa? Hatinya memang nempel. Kita dibiasakan nempel, dibiasakan untuk lurus, dibiasakan untuk rapat. Ketika kita tidak mau lurus dan rapat, maka pilihannya berarti menjadi la yukhalifannallah baina qulubikum, atau Allah akan menjadikan hati kalian itu berselisih. Jadi sholat jamaah itu terapi, latihan yang terus menerus agar hati kita itu punya rasa kasih, rasa sayang, ada ketertarikan, ada keterpautan dengan orang lain, tidak individualisme, tidak merasa bahwa aku yo aku, kamu yo kamu. Maka dilatih dengan sholat yang sholatnya itu rapat barisannya, sehingga apa? Menyatu hati kita dengan hati saudara kita. Itu terapi terus menerus. Orang yang sholatnya tadi anggang-anggang softnya, jadi kalau sholat bawa sajadah, sajadahnya besar, gak mau diinjak oleh temannya, ini hatinya itu berarti ada mutafarrik. Hatinya ini pengennya ada keterpisahan dengan saudara kita, maka dilatih terus, dilatih jejeran. Meskipun mungkin pas lagi eng-engan sama tangga kita, kalau jejeran kan jadinya akur. Kalau kita ini kemudian sholatnya akur, insya Allah hatinya mulai lembut, hatinya mulai sayang, hatinya mulai penuh dengan rahmat, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sholat jamaah itu adalah terapi sosial kita. Kalau kita ini sholat kok tidak rapat, maka tadi pilihannya la yukhalifannallahu baina qulubikum, maka Allah akan cerai beraikan hati kalian. Jadi meskipun saudara ya rasanya bukan saudara, meskipun tetangga rasanya nggak kenal. Karena apa? Karena tidak dibiasakan sholat jamaah dengan rapatnya barisan. Maka ini mari kita perhatikan betul. Yang nggawa sajadah nggak apa-apa, tapi ojo gede-gede. Karena apa? Kalau besar-besar tetangganya sampingnya mau nginjak itu rasanya risih, nggak enak pokoknya. Maka supaya menghilangkan rasa ewo, yo sajadah yang kecil aja. Kecil, jadi bisa rapat, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Sebelum ditutup, sebagai penyempurna dari kajian kita, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan.